Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa Opini, obrolan pas di sini di episode kali ini yang penuh dengan semangat luar biasa sekali. Karena saya bersama dengan orang-orang yang selalu menerapkan hidupnya pola sangat sehat sekali. Mulai dari makanan, terus juga jam istirahat juga, semuanya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita akan challenge dulu kedua orang luar biasa di sini. Bagaimana reaksi dalam menjawab pertanyaan secara cepat. Kita akan masuk di game This or That. Yes, pemirsa Opini, langsung saja kita akan challenge untuk Bang Rocky dan juga Bang Regar di sini. Untuk menjawab pertanyaan secara cepat. Bukan berarti tepat ya, tapi yang penting adalah cepatnya. Tepat atau tidak, itu bebas saja. Oke. Dan nanti juga jawabnya juga boleh berbarengan, Bang. Jadi kita akan ngelihat nih, jawaban-jawaban seperti apa nanti yang diberikan dari Bang Rocky dan juga Bang Regar di sini. Sudah siap, Bang? Siap. Langsung saja pemirsa Opini, pertanyaan yang pertama nih. Nge-gym pagi buta atau malam hari setelah kerja? Pagi buta. Kompak sekali. Pagi buta. Nah, kenapa Bang pagi-pagi? Yang pertama begini. Coba dulu, Bang. Olahraga itu ada dua. Kalau saya lihat ya, ada olahraga dengan tenaga, dengan kondisi fit, ada olahraga dengan sisa tenaga. Jadi kalau olahraganya di apa tadi? Sore, malam hari itu pulang olahraga kerja dengan sisa tenaga. Hasilnya juga nggak akan maksimal. Tapi kalau pagi buta, wah, di situ power kita masih cukup ya, kondisi tubuh masih fit-fitnya. Makanya kami akan memilih pagi buta kalau disuruh memilih antara pagi dan malam. Jadi untuk yang hobi olahraga malam-malam, nah sebaiknya coba dikurangin, diganti ke pagi-pagi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa olahraga malam itu tidak bagus. Tetap boleh, tapi kan kalau dipilih memang kita di pagi hari karena setelah kita olahraga kita merasa fit hari-harinya. Oke, jadi siap menghadapi tantangan hari ini. Gitu. Oke, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya nih. Latihan angkat beban berat atau repetisi banyak tapi ringan? Angkat berat. Berat. Nah, sama lagi. nah, kenapa tidak ke repetisi untuk beban-beban yang ringan itu, Bang? Oke, baik. Jadi gini, tujuan latihan itu tergantung maksudnya kita apa. Kalau repetisinya ringan tapi banyak, itu biasanya yang kita ambil jatuhnya ke kardio. Ke kardio dan untuk kecepatan. Jadi kalau orang-orang bela diri, makanya kalau abang melihat anak MMA, petarung MMA, kebetulan saya juga menekuni dunia itu, pola latihannya beda. Dia akan berisi gedebak, karena yang diambil fleksibelnya, kecepatannya. Tapi kalau itu buat endurance. Endurance. Kalau untuk berat, tadi pembentukan ototnya sempurna di situ. Oke, terjawab pemirsa Opini. Jadi banyak nih ilmu kita di episode kali ini. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Otot kekar tapi berat atau tubuh ringan tapi atletis? Tubuh ringan tapi atletis. Oke. Memang sudah menyatu sekali berdua ini. Tubuh ringan tapi atletis gitu, Bang ya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan berikutnya? Apakah masih tetap kompak atau tidak? Langsung saja nih. Jaga pola makan atau jaga pola latihan, mana yang lebih berat dijalani? Pola makan. Oke. Godaan makanan. Iya, pasti. Nah, kalau dari Bang Rocky nih, godaan makanan apa yang paling terberat, Bang? Paling berat saya punya alergi juga, tapi itu makanan yang paling saya senengin. Oke, apa itu? Indomie. Mie instan lagi-lagi ya. Makanan favorit sejuta umat. Mau berapapun usianya, mau bagaimanapun selera makannya, mau itu pedas, mau biasanya manis, tetap mie instan favorit. Benar sekali. Oke, nah kalau Bang Regar, Bang? Saya santan. Oke. Orang Sumatera itu ya. Musuh terberat saya santan ya. Saya kalau tidak makan santan itu rasanya kayak belum makan, tetapi dengan mencoba menerapkan gaya hidup, saya harus mengurangi santan tersebut karena efek dari santan itu sangat parah ya, sangat luar biasa karena dia dikombinasi dengan bumbu-bumbu dan kombinasi dengan banyak zat-zat yang sangat tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, makanya beriring usia, karena usia semakin meningkat, saya harus mengurangi pola ini. Oke, jadi tetap ya tantangannya adalah menghindari makanan itu yang paling susah. Mengatur ya. Dan bagaimana pertanyaan berikutnya nih pemirsa Opini. Disiplin latihan atau disiplin istirahat, mana yang lebih susah dijaga? Istirahat. Oke. Sudah dibuktikan ini. Sudah 5 pertanyaan semuanya kompak nih. Nah, berarti disiplin istirahat yang paling sulit. Paling sulit. Ya,
alasannya begini, karena saya kebetulan profesinya kan saya advokat, Bang. Saya pengacara, terkadang saya harus keluar kota, ya. Terkadang saya harus bekerja juga sampai malam, kadang pagi juga harus bersidang dan seterusnya. Tentunya kadang-kadang mengatur pola istirahat ini susah bagi saya. Makanya saya tadi siasati kadang-kadang saya pagi sekali saya udah gym. Jam 7, kadang Bang Rocky juga saya gedor duluan, Bang, saya mau latihan pagi-pagi. Kebetulan kita dari jam 7 pagi, Bang. Udah Sampai jam buka, 9 ya. malam. Jadi dengan ini saya anggap ini sebuah tantangan, ya. Karena kalau saya tidak bisa menyiasati waktu, saya nggak akan punya waktu. Karena memang waktu itu tidak ada sebenarnya untuk olahraga. Yang ada itu waktu untuk tidur, makan, itu memang udah disediakan dari sananya. Tapi kalau untuk olahraganya ini kembali kepada orangnya. Kita sendiri yang harus Kita yang harus menentukan. Jadi kemanapun, mau liburan pun, kita punya travel bag sendiri buat olahraga, untuk Bang. olahraga, Bang. Jadi punya baju olahraga di situ, sepatu di situ. Kemanapun kita pergi, kita selalu olahraga. Cari tempat olahraga dulu. Apalagi tempat nge-gym, Bang. Rata-rata hotel-hotel kan sudah ada menyediakan fasilitas ya Ya sekarang. sekarang alhamdulillah seperti itu. Ya kita kembali ke 10 tahun yang lalu, mungkin di Bengkulu Abang tahu sendiri. Susah nyari gym kan. Sekarang di mana harus bikin sendiri dari semen gitu. Dari semen kan. Benar. Jadi untuk alasan tidak punya waktu untuk olahraga itu tidak ada. Bullshit itu, Bang. Tergantung. Itu dia pemirsa opini, tantangan jawabannya, pertanyaan sudah dijawab semua dan ternyata terbukti 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan kompak semuanya jawabannya sama. Nah, kita kembali lagi nih Bang Rocky dan juga Bang Regar tentang event yang akan dibuat nih. Baik. Yaitu Rock Gym Body Contest Championship dan juga Binaraga nih. Nah, untuk tema yang diangkat ini apa memang pure kita ada body contest sudah selesai batas itu atau memang ada satu nih yang akan menjadi daya tariknya atau juga alasan utamanya tentang tema nih? Baik, Abang Baik, jelasin. jadi begini, Bang. Maksud dan tujuan kenapa Rock Gym Body Contest Championship 2025 ini dilaksanakan oleh owner Rock Gym sendiri, Bang Rocky. Pertama untuk mempromosikan Bengkulu itu seperti apa. Bengkulu ini dikenal oleh masyarakat secara umum adalah bumi merah putih, bumi di mana lahirnya bendera merah putih itu sendiri. Kita mau membuktikan bahwa merah putih itu tidak hanya sebatas slogan, tapi dari Bengkulu ini juga banyak bibit-bibit, mulai dari Binaraga, body contest dan seterusnya. Ya, kita akan menunjukkan ke masyarakat di Indonesia, ya, bahwa di Bengkulu ini banyak tempat-tempat wisata, baik wisata alam, ada sejarah. juga wisata sejarah. Jadi mereka-mereka nanti yang mengikuti event ini bisa sekaligus belajar sejarah, Bang, di mana bendera merah putih itu dijahit, rumah Bung Karno, benteng, pantai, ya. Jadi ini juga bagian dari program atau bagian dari maksud dan tujuan kenapa event ini dilaksanakan. Mempromosikan daerah Bengkulu. Bumi merah putih itu kita merah putihkan betul-betul. Betul. Jadi orang yang bertanya apa betul gitu ya, silakan datang. Rumah Ibu Fatmawati kita masih ada di sini. Tempat pengasingan Bung Karno masih ada. Kalau mau cuci muka di sumurnya ada. Dan satu lagi, harapan kami sebenarnya ini Rock Gym Body Contest Open Championship 2025 ini menjadi trigger nantinya untuk pemerintah provinsi, pemerintah kota, institusi apapun itu. Kita berharap setelah ini ada lanjutan, ya, kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Nanti kita akan mencoba mensosialisasikan kepada pemerintah. Kita jadikan kalau bisa body contest ataupun Binaraga ini menjadi agenda tahunan. Mungkin setiap 3 bulan, setiap 4 bulan, setiap setengah tahun atau setiap tahun. Mungkin nanti akan ada Kapolda Cup, ya, akan ada Kapolda Cup, akan ada Gubernur Cup, Kepala Daerah Cup, atau kejuaraan-kejuaraan lain, kejaksaan dan seterusnya. Tidak ditutup kemungkinan. Karena apa, Bang? Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, Bang Rocky juga sudah sampaikan di awal, gym ini sekarang itu udah booming, udah mau masyarakat. Benar. Dan mungkin kalau kepolisian misalnya, gimana caranya untuk mengurangi potensi geng-geng motor sekarang gitu, geng motor, balap liar, atau misalnya narkoba. Ya kita rangkul mereka, kita ajak mereka hidup sehat. Ya kita ajak mereka ke gym, ya, dan mungkin nanti akan merubah baik dari pola pikir mereka, ya, cara mereka. Karena logikanya begini, Bang, kalau orang sudah capek, dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik itu akan berkurang. Ya, dia nggak mungkin pulang masih mau nongkrong apa. Kalau dia udah capek kan dia pulang, dia tidur. Betul. Vibe-nya juga positif juga, Bang. Jadi tongkrongan anak setelah jam itu kebanyakan di warung kopi. Dan positif. Kalau enggak, apalagi sekarang nih yang lagi booming itu wedang. Jadi tongkrongannya itu dan pembicaraannya semua itu positif. Gitu. Nongkrong bahasnya seputar besok mau fokus ke otot mana nih gitu. Otot mana nih? Nggak ada lagi besok mau nyerang RT mana, nggak lagi gitu. Nggak lagi. Benar. Nah, kalau berbicara tentang peserta nih, Bang. Nah, kalau sampai saat ini nih
peserta yang akan ikut ini apakah semuanya provinsi semua atau juga ini kan tingkatnya nasional nih. Tidak banyak juga nih teman-teman dari luar provinsi. Gini Bang, alhamdulillah kita sudah nerima itu peserta, kan kini kan kita open nih Bang. Betul. Kalau Surabaya sudah ada yang daftar, dari Jakarta, dari Bandung, terus ada lagi. Palembang. Kalau Sumatera hampir Bang. Kemarin dari Padang, dari Jambi, dari Palembang, semuanya sudah ada. Tapi itu yang sudah by online. Oke. Nah, tapi kalau tipikalnya Binaraga dan Body Contest ini di setiap eventnya tuh kebanyakan orang on the spot. Oh, berbeda sama olahraga-olahraga lain. Berbeda, karena mereka kan ini kan yang dipersiapkan itu kan tubuh mereka Bang. Betul. Terkadang mereka pada saat mau hari H ada kendala. Kendalanya itu baik misalkan tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada misalkan ada benar-benar yang tidak urgensi yang dia tidak bisa berangkat. Makanya mereka kebanyakan itu daftarnya pada saat hari H. Oke. Datang langsung Datang langsung. Karena ini sistem juga berbeda ya, karena memang untuk body contest bagaimana pada saat di hari H itu badannya emang proporsional, harus memang benar siap gitu. Siap. Oke, dan pemirsa Obi ini kita akan lanjut kembali obrolan kita. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.